Ya, selamat pagi. Saya akan memberikan tutorial atau penjelasan bagaimana kita akan mencangkok pohon jambu ini. Karena kita melihat bahwa pohon jambu ini meskipun kecil, pendek, coba bisa dilihat pendek, tapi buahnya banyak sekali. Ya, ini hampir setiap ujung-ujung itu berbuah. Ini ya, sampai bawah pun, jadi ketinggiannya cukup bawah, berbuah. Nah, dan ini sangat disayangkan kalau ini kita robohkan atau kita tegor. Maka sebelum itu saya akan bikin ini menjadi beberapa pohon dengan kita cangkok tiap cabang-cabangnya. Nah, ini kalau kita lihat ini sudah ada cangkokan satu. Nah, ini kita bisa bikin cangkokan lagi di sini karena kita melihat di sini ada ranting yang sudah siap berbuah. Ini ya. Lalu cabang ini juga ada buah-buahnya, maka ini akan bagus untuk dicangkok di bawah, lalu di sebelah sana juga bisa. Nah, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara kita membuat cangkokan agar benar-benar berhasil. Langkah yang pertama-tama kita lakukan adalah kita memilih cabang yang kira-kira nanti ketika menjadi pohon baru itu tumbuhnya bagus, tidak belok ke sana, belok ke sini dan sebagainya. Jadi bagus tumbuhnya seperti pohon sungguhan atau pohon individu baru. Karena ini penting, kalau kita salah menentukan nanti jadinya juga tidak bagus, efeknya pohon sulit untuk berbuah atau tumbuhnya mengganggu pemandangan, mengganggu tanaman yang lain dan sebagainya. Maka kita pilih yang bagus cabangnya. Pertama-tama yang kita tentukan ialah kita harus memotong ini jalur kulit ini atau pembuluh tapis ini dari akar ke daun. Kita potong. Supaya apa? Supaya nanti ketika tanaman ini menghasilkan hasil fotosintesis, maka tidak sempat hasil fotosintesis itu tersebar kembali ke akar, ke batang-batang yang lain atau ke buah yang lain. Jadi dipotong di sini sehingga nanti hasil fotosintesis akan tertumpah di sini. Ini kita potong kira-kira jangan terlalu lebar dan juga jangan terlalu sempit. Kalau terlalu sempit, misalkan kita putus hanya 1 cm, maka nanti bisa kemungkinan pembuluh tapis yang atas bawah ini menyatu kembali dan ini tidak akan berhasil kita mencangkok. Ya, kira-kira 10 atau 8 sampai 10 cm. Nah, saya akan menentukan kira-kira, nah ini bagus untuk kita cangkok. Ini tumbuhnya ke atas, tidak menyamping. Nah, ini mulai saya potong di sini. Ini saya kerat. Ya. Jangan sampai melukai pembuluh kayunya terlalu banyak, karena ini juga akan, kalau melukai pembuluh kayunya maka bisa jadi tanaman mati. Ini kita kerat dulu sedalam lapisan kulitnya ini. Nah, kita potong sekian. Ya. Ya, ini di sini ada tunas. Ya, ini kemungkinan bisa jadi tumbuh di sini atau akar di sini tumbuh nanti. Jadi ini setelah kita kerat,
kita kupas pelan-pelan saja, tidak perlu tergesa-gesa, dan pastikan bahwa yang terkupas itu hanya kulitnya saja. Pelan-pelan ya, sebab kalau terlalu dalam akan melukai pembuluh kayunya. Ini kalau bisa dikupas gini bisa, boleh, tapi kalau susah ya terpaksa kita harus tetap kupas pakai pisau begini pelan-pelan. Nah, dan seterusnya ya. Jadi pengupasan ini sebenarnya adalah memutus arus atau perjalanan zat-zat makanan, atau kita sebut saja hasil fotosintesis dari daun terputus di sini, tidak sampai melewati atau tidak bisa kembali ke akar, ke batang yang lain. Ini harus bersih. Mungkin bisa menanyakan sesuatu, silahkan. Jadi ini juga bisa memutus zat hara yang diserap oleh akar ke seluruh bagian tumbuhan ya? Oh tidak. Salah satunya. Jadi unsur hara atau zat yang dihasilkan oleh akar sebenarnya lewatnya di pembuluh kayunya. Jadi bagian dalam ini, jadi dia dari akar naik ke daun itu lewat pembuluh kayunya ini. Itu yang diputus atau? Enggak, itu enggak boleh diputus. Enggak boleh diputus, karena itu adalah makanan dari tumbuhan ya? Ya, makanan dari tumbuhan yang akan melakukan di proses di fotosintesis di daun. Maka kalau kita merusak pembuluh kayu, dikhawatirkan maka jaringan ini tidak bisa membawa apa yang dikatakan tadi, unsur hara dari akar. Jadi yang bisa dicangkok adalah semua jenis tanaman yang ada pembuluh kayunya, Pak. Seperti kangkung nggak bisa dicangkok. Kalau kangkung tinggal potong, tancap saja langsung hidup. Jadi ini bagus sekali jambu ini. Ini saya berikan contoh yang sudah agak besar ya. Ini Pak, bisa dilihat bahwa ini cukup banyak sekali. Satu ini isinya banyak ini. Nah, dan ini masih muda, ini baru berumur 2 minggu kurang lebih. Hampir setiap ujung ada. Bagus sekali ini kita cangkok. Maka kalau ini kita tidak cangkok, sangat disayangkan. Nah, kesadaran kita untuk banyak menanam itu bagus untuk kelestarian lingkungan, juga kita bisa menambah income ya. Kalau buahnya banyak, selain memenuhi kebutuhan sendiri, juga mungkin bisa dijual.
butuh kesabaran Pak. Ini kita nggak perlu tergesa-gesa. Nah ini harus bersih, benar-benar bersih, jangan sampai ada masih terhubung pembuluh tapis dari sini ke sini masih terhubung. Nah kalau terhubung biasanya pembuluh tapis yang sisa sedikit ini atau yang masih tertinggal akan tumbuh lagi, dan ketika tumbuh dia akan membesar akhirnya bisa menutup kembali. Nah ini yang membuat kegagalan kita dalam mencangkok. Pastikan benar-benar bersih dan tidak merusak kayunya, pembuluh kayunya ini tidak sampai rusak. Nah ini masih ada ini, meskipun sedikit ini bisa mengganggu, bisa memperlambat tumbuhnya akar. Nah saya akan jelaskan bagaimana akar ini bisa tumbuh. Jadi ya, tumbuhnya akar nanti di sebelah sini, jadi sebelah sisi yang dari ujung. Nah, yang di sini justru enggak, yang di sini nanti harus dipotong. Nah untuk memotong kalau sudah tumbuh akar ini juga harus hati-hati, tidak boleh kita memotong pakai pisau besar atau pakai parang. Ini menyebabkan akar ini putus karena getaran-getaran. Sebaiknya dipotong pakai gergaji atau akan lebih baik pakai mesin potong itu, karena tidak menyebabkan getaran ini sehingga akar bisa tumbuh kuat. Karena akar di sini sangat lemah sekali. Ini bukan akar tunjang, nanti tumbuhnya menjadi akar serabut. Jadi begini, ketika sari-sari makanan dari dalam pembuluh kayu ini lewat ke ujung-ujung daun atau ke daun-daun, dan setelah melakukan proses fotosintesis hasilnya ini akan lewat di kulitnya ini, dan ketika sampai di sini akan tertumpah. Nah, tumpahan di sini inilah yang membuat tanah yang di sini tumbuh subur. Tanahnya itu menjadi subur, tanahnya menjadi sangat subur. Ini yang menyebabkan ujung-ujung sini ini terangsang untuk muncul akar. Nah, ketika akarnya itu sudah muncul, maka proses mendapatkan sari-sari makanan tidak lagi dari batang ini, dari kayu ini, tapi langsung dari akar ini. Nah inilah yang kita bisa lakukan pemutusan setelah terjadi tumbuhnya akar di sini. Jadi kita memutus ini setelah akar sudah benar-benar tumbuh dengan baik. Nah ini sudah jadi. Nah, tinggal kita membungkus dengan tanah. Nah ketika kita membungkus dengan tanah pun harus dipastikan bahwa tanah benar-benar terjaga kelembapannya, karena kalau kering maka percuma saja. Yang jadi malah tanah ini akan merusak di sini, maka tidak jadi tumbuh akar. Ya saya kira itu dulu penjelasan saya. Terima kasih. Sampai berjumpa pada proses selanjutnya.